Kita ke informasi berikutnya terkait sandwich generation atau generasi sandwich. Ini mungkin sekilas terdengar kayak makanan ya, seperti roti. Nah ternyata pemirsa, sebutan ini adalah istilah bagi mereka yang menanggung beban finansial atau finansial di luar dirinya sendiri. Betul, seperti yang Fani sampaikan, ibarat roti lapis, sandwich generation ini terhimpit menanggung beban finansial generasi di atas maupun di bawahnya. Bentar lagi gajian. Ke Bali kali ya, healing-healing. Mumpung gajian, kita cari tiket dulu kali ya. Oke, tinggal transfer. Adek nelpon. Ya. Oh, iya Dek. Iya, kakak lupa. Oke deh. Aduh, lupa lagi ya. Habis gajian, sok-sok healing. Habis gajian kan lupa ya, gaji harus dibagi-bagi dulu. Kirim orang tua, buat adek. Belum lagi buat diri sendiri. Bayar kosan, bayar listrik, bayar wifi. Jangan mikir healing dulu deh kalau masih jadi sandwich generation. Ayo, siapa nih yang pernah berada di posisi yang sama? Saat ingin menggunakan gaji untuk kepentingan pribadi, tapi terdesak harus memenuhi kebutuhan keluarga besar. Kondisi ini dikenal dengan istilah generasi sandwich atau generasi roti lapis. Sebuah fenomena yang mulai muncul pada akhir abad ke-20, di mana seseorang memiliki tanggung jawab yang ganda untuk menghidupi 2 hingga 3 generasi sekaligus. Dan ternyata hingga kini masih cukup banyak orang yang merasakan belitan generasi sandwich, tak terkecuali mereka yang belum berkeluarga. Sekarang mengalami. Oke, mengalami ya. Pendapat Mbak selama mengalami sandwich generation ini gimana? Sebenarnya agak sulit ya, karena kan kayak gaji pokok kan nggak terlalu besar. Untuk sekarang ngalamin banget ya, Kak. Nah, karena sandwich generation ini kan kita kebetulan juga bantu orang tua juga, terus kita juga punya adik di rumah yang harus dibantu juga dalam hal sekolahnya. Menanggung banyak beban ekonomi tentu akan terasa lebih berat saat sudah berkeluarga. Inilah yang dirasakan Eko Hari, seorang ayah berusia 47 tahun yang bekerja sebagai personal assistant di salah satu perusahaan swasta. Meski memiliki penghasilan di atas UMR Jakarta, Eko memiliki banyak tanggungan yang setiap bulannya harus ia cukupi. Tak hanya harus menanggung biaya rumah tangga dan sekolah bagi istri dan anaknya, setiap bulan Eko juga harus mengirimkan uang bagi orang tua dan juga mertuanya. Demi bisa memutus rantai generasi sandwich dan tidak membebani anak di masa depan, Eko berniat mempersiapkan hari tuanya dengan membuka warung kecil-kecilan di depan rumah. Eko juga giat mencari tambahan penghasilan dengan menjadi perantara jual beli barang. Jadi intinya lebih semangat, lebih giat cari uang deh. Saya sama istri juga, karena memang itu kalau saya pribadi merupakan beban dan tanggung jawab saya juga. Ya, dukanya kadang pas setelah gajian, Mbak. Setelah gajian itu udah harus bener-bener nata banget keuangan, yang harus biaya untuk orang tua, support orang tua, terus buat anak sekolah, buat kontrakan, sama listrik segala, terus sama mertua. Itu aja sih dukanya. Ya, saya tapi percaya sih, tetap optimis dan bersyukurlah istilahnya ngejalanin ini. Kalau saya yakin ini sementara aja kok. Dalam kacamata sosiologi, seseorang yang terbelit generasi sandwich memiliki tanggung jawab sosial dan finansial ke generasi bawah dan atas, bahkan hingga lebih dari 2 generasi. Tanggung jawab ini pun bukan sekedar kewajiban yang harus dipenuhi,
namun sudah menjadi ekspektasi serta harapan yang melekat. Karena itulah generasi ini kerap disebut sebagai generasi yang overburden atau kelebihan beban, sehingga perlu adanya upaya perbaikan untuk menghentikan siklus ini. Oleh sebab itu ini kan yang sebetulnya kemudian menempatkan sandwich generation itu sebetulnya adalah generasi yang sebetulnya overburden gitu ya, mengalami beban yang berlebihan gitu, disebutnya seperti itu. Nah, oleh sebab itu ada yang menyarankan kenapa tidak gitu ya, ada upaya-upaya untuk bagaimana mengurangi ketergantungan ya. Dependensi itu kan ketergantungan dari generasi yang di atas maupun generasi yang di bawahnya gitu, lapisan di atas maupun lapisan di bawahnya, sehingga memungkinkan generasi yang tengah ini mampu mengembangkan diri begitu. Itu yang sebetulnya disebut, mungkin istilahnya ada satu penulis ya, itu menyebutnya sebagai open sandwich gitu. Artinya ya nggak harus otomatis begitu ya, kita bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan dari lapis-lapis di atas kita atau yang lapis-lapis generasi lapis di bawah kita misalnya. Financial planner Budi Raharjo juga sependapat dengan Ida. Penyebab utama fenomena generasi sandwich adalah karena kurangnya pemahaman pentingnya pengelolaan keuangan dan perencanaan masa depan, termasuk perencanaan dana pensiun. Memperhitungkan ya, atau perencanaan keuangan untuk pensiun yang masih minim sekali literasinya juga buat masyarakat kebanyakan. Banyak masyarakat Indonesia yang tidak mengetahui berapa sih nilai kebutuhan hari tua mereka gitu ya, yang mereka perlukan untuk mencapai, supaya mereka paling tidak bisa mempertahankan gaya hidup mereka di saat hari tua, dan bagaimana cara mencapainya ke sana. Nah, karena mereka sudah sibuk dengan kesibukannya saat ini, dan juga adalah banyak juga yang masih merasa oke, yang paling penting adalah kehidupan buat anak saya. Mereka begitu mendekati usia pensiun, baru terpikir bagaimana persiapan pensiun saya gitu. Bagi Anda yang mengalami generasi sandwich, Budi mengimbau untuk lebih melek finansial. Lakukan dengan cara sederhana, seperti menguatkan pondasi keuangan dengan mengelola gaya hidup sesuai dengan kemampuan. Pelajari dan pahami strategi dan teknik investasi. Siapkan dana darurat semampunya agar bisa digunakan sebagai proteksi keuangan. Dan yang paling penting adalah menyiapkan dana masa depan atau dana pensiun sejak awal bekerja. Semua itu memang membutuhkan perjuangan yang tidak mudah, dan semua dimulai dari diri sendiri agar permasalahan ekonomi ini tidak berlarut dan jadi warisan tak menyenangkan ke anak cucu kita. Tim Liputan CNN Indonesia.